Baiklah anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Hadir semua? Apa ada yang tidak hadir? Hadir. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, untuk menambah berkahnya belajar kita hari ini, supaya belajar kita lancar, terlebih dahulu kita mulai dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar materinya tentang masyarakat Arab pra-Islam. Jadi tujuan pembelajaran kita ini supaya anak-anak semua bisa memahami bagaimana kondisi masyarakat Arab itu sebelum masuknya agama Islam. Hal ini bertujuan supaya nanti Anda bisa memahami kaitan antara kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam dengan setelah masuknya Islam. Baiklah Ananda, kita mulai saja pembelajarannya. Ananda lihat ini apa? Peta. Peta. Tahu peta kan? Tahu. Ananda tahu di mana daerah Jazirah Arab? Siapa yang tahu? Angkat tangannya ayo. Siapa yang bisa? Oke, Feby, silakan. Di sini Ustaz. Oke, bagus. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Baiklah anak-anak sekalian. Nah, Ustazah akan mulai dari ini. Nah, lihat dengan gambar yang ada di depan. Ini kira-kira ini apa yang Anda lihat? Terus apa lagi? Sama rombongannya. Nah, ini gambaran daerah Arab yaitu berbentuk pada pasir, di mana sarana transportasi yang dipakai di sana adalah Oke, Anda sekalian. Nah, ini apa nih? Mekah. Ini adalah gambaran daerah kota Mekah pada zaman dahulu. Nah, jadi masih zaman lama. Nah, ini fotonya. Yang di tengah-tengah itu apa? Oke. Geografis Jazirah Arab. Jadi geografis itu adalah kondisi alam daerah Jazirah Arab. Jazirah dalam bahasa Arab itu artinya pulau. Ya. Nah, jadi Jazirah Arab artinya pulau Arab. Nah, sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa daerah Jazirah Arab itu Sibul Jazirah, yang dalam bahasa Indonesianya berarti semenanjung. Nah, dilihat dari peta, ini petanya, ya. Nah, daerah Jazirah Arab itu sebagian bagian baratnya itu berbatasan dengan Laut Merah. Nah, sebelah timur itu berbatasan dengan Teluk Arab. Kemudian sebelah utara atas ini berbatasan dengan Irak dan Gurun Syam. Kemudian bagian selatan ini berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, itulah letak daerah Jazirah Arab. Nah, kondisi daerah Jazirah Arab itu dominan adalah daerah yang kering karena di sana banyak gurun pasir. Oke, anak sekalian. Sebelum kita lanjut, kita semangat dulu yuk. Ya, kita tepuk semangat dulu biar belajarnya tambah semangat, biar tidak kaku. Oke, kita mulai tepuk semangat.
tentang kegiatan perekonomian masyarakat Arab Islam. Jadi apa kegiatan ekonomi masyarakat Arab itu sebelum ada agama Islam? Nah, secara garis besar itu kegiatan ekonomi masyarakat Arab itu dibagi 3. Pertama, dia kegiatannya adalah, siapa yang tahu? Pertanian, bagus. Apa lagi? Perdagangan. Kemudian apa lagi? Peternakan, bagus. Kegiatan ekonomi ini berpengaruh akibat geografis daerahnya. Jadi di mana masyarakat itu tinggal akan mempengaruhi kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Misalnya masyarakat itu tinggal di daerah yang subur, maka daerah itu dominan masyarakatnya akan melakukan kegiatan pertanian seperti daerah Taif, daerah Madinah, dan daerah-daerah subur lainnya. Kemudian yang peternakan, biasanya ini dilakukan oleh suku-suku pedalaman yang tinggal di daerah gurun-gurun pasir. Nah, kemudian perdagangan. Nah, yang perdagangan itu dominan di daerah pusat-pusat kota seperti Mekah. Itu bisa merupakan daerah pusat perdagangan di daerah Jazirah Arab. Adalah agama masyarakat Arab sebelum Islam. Siapa yang Anda tahu? Apa yang disembah oleh masyarakat Arab sebelum ada agama Islam? Apa ayo? Disampaikan oleh Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menyembah Allah. Tapi setelah Nabi Ismail tidak ada lagi, maka berangsur-angsur kepercayaan masyarakat Arab itu mulai berubah. Waktu itu daerah Jazirah Arab itu dipengaruhi oleh peradaban Persia, karena daerah itu dikuasai oleh kekuasaan Persia. Kemudian juga dipengaruhi oleh kebudayaan Konstantinopel, karena daerah itu juga dipengaruhi oleh kerajaan Konstantinopel. Nah, lanjut. Ya, masyarakat Jazirah Arab itu sebelum ada agama Islam itu dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah. Tahu Anda apa arti jahiliyah? Siapa yang bisa? Oke. Jangan kebodohan, bagus. Kita berikan kasus kepada Fadila. Jadi jahiliyah itu artinya kebodohan. Baiklah Ananda, untuk supaya lebih memahami tentang kehidupan jahiliyah, silakan Ananda saksikan videonya. Mereka sibuk dengan sedikit amalan, kebanyakannya bidang yang dibuat-buat, yang akhirnya kebatilan berlipat. Yang telah ditayangkan tadi, semoga Anda bisa memahami bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum adanya agama Islam. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman Anda dalam pembelajaran ini, mari kita diskusikan materi tentang masyarakat Arab pra-Islam yang berkaitan dengan kemerosotan moral masyarakat Arab pra-Islam. Baiklah, Anda sekalian, Ustazah akan bagi kelompoknya menjadi 6 kelompok. Kita hitung mulai dari 1, 2,
4, 5, 6. Oke anak-anak sekalian, sekarang sudah dibagi kelompoknya. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok perwakilannya silakan diambil materi yang akan didiskusikan. Ayo satu orang saja untuk kelompok 1, 2. Baiklah anak-anak sekalian, setelah diskusi, mari kita presentasikan masing-masing kelompok ke depan. Kita mulai dulu kelompok 1. Tapi sebelum mulai, supaya kita lebih semangat lagi, mari kita dulu bernyanyi semangat dulu, oke? 1, 2, 3, tepuk-tepuk, gulung-gulung, hore, tepuk-tepuk, gulung-gulung, hore. Oke, kita mulai diskusinya. Mulai kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Jahiliyah. Kata jahiliyah secara bahasa Arab berarti kebodohan. Jahiliyah terbesar adalah penyembahan kepada selain Allah atau syirik. Ia adalah ciri paling domain untuk kota jahiliyah. Karena itu, masa sebelum pengutusan yang bergelima kesyirikan disebut zaman jahiliyah. Pada asalnya, kata jahiliyah merujuk pada makna kondisi bangsa Arab pada periode pra-Islam. Dalam konteks makna jahiliyah dalam bahasa Arab berasal dari suku kata, secara sederhana berarti kebodohan atau tidak adanya ilmu. Sekian presentasi kelompok kami, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau menyampaikan presentasi tentang faktor penyebab kemerosotan moral masyarakat alam pra-Islam. Sebelum munculnya agama Islam, masyarakat Arab pada zaman pra-Islam atau yang dikenal sebagai zaman jahiliyah mengalami beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemerosotan moral. Berikut adalah faktor umum yang dikemukakan oleh sejarawan dan ahli studi Arab pra-Islam. 1. Biotesim, penghormatan terhadap berhala. Masyarakat Arab pra-Islam secara luas mempraktikkan polytheism dan menyembah banyak berhala. Praktik ini dapat mengolah pada persaingan antar suku dan korupsi. Apa faktor penyebab kemerosotan moral masyarakat Arab pra-Islam? Faktornya adalah 1. Politisme, 2. Budaya kekerasan dan perang antar suku, 3. Sistem sosial yang tidak adil, 4. Praktik jahiliyah dalam pernikahan dan keluarga, 5. Perjudian dan minuman keras. Anda sekalian, demikianlah pembelajaran kita tentang masyarakat Arab pra-Islam. Jadi, sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Siapa Anda yang bisa menyimpulkannya? Ayo angkat tangannya. Jahiliyah adalah zaman kebodohan. Bagus sekali. Silakan kesimpulan yang kedua. Oke, Ananda. Kartika, silakan. Kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah. Contohnya, pertama mabuk-mabukan, kedua suka berzina, ketiga suka berjudi, keempat membunuh anak perempuan, dan kelima melakukan kesyirikan. Bagus sekali. Bagus pengertian untuk Kartika. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, bahwa zaman jahiliyah itu disebut juga zaman kebodohan. Kenapa demikian? Karena banyak masyarakat Arab sebelum Islam itu melakukan hal-hal yang
di luar akal sehat atau disebut dengan hal-hal yang bodoh. Kemudian di antara yang mereka lakukan tadi ada yang suka bermabuk-mabukan, suka berjudi, suka berzina, suka membunuh anak perempuan. Kemudian yang terakhir dia juga suka melakukan hal-hal kesyirikan seperti menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah batu dan lain sebagainya. Baiklah Ananda sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan untuk tugas Ananda, silakan sudah Ustazah kirim di link grup kita. Silakan dikerjakan tugasnya di rumah dan nanti akan dikumpul di pertemuan minggu depan. Baiklah Ananda sekalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Terus. Senang? Alhamdulillah. Kalau begitu kita tutup saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum tutup pembelajarannya, mari kita